Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Wigunah dengan NPM 18089 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Kedokteran. Saat ini saya akan presentasikan hasil penelitian saya untuk sidang spesial yang berjudul Perbedaan Tingkat Stres pada Mahasiswa Tingkat 1 dengan Tingkat 3 tahun ajaran 2020-2021 Fakultas Kedokteran Unisba selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Latar belakangnya, pendidikan sebagai sumber kehidupan, di mana pendidikan ini berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan juga negara. Untuk Fakultas Kedokteran, sistemnya ini menggunakan problem-based learning atau metode pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada mahasiswa. Pada lingkungan pembelajaran, mahasiswa banyak melakukan interaksi. Dalam proses tersebut, mahasiswa kedokteran menghadapi berbagai macam tuntutan yang dapat menyebabkan stres. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tentunya akan berdampak pada sistem pembelajaran. Salah satunya adalah perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi daring. Pembelajaran daring ini dapat memperparah tingkat stres yang dialami mahasiswa. Juga tidak terjadinya komponen tatap muka sehingga tidak memberi kesempatan untuk terjadinya interaksi sosial. Sebagai makhluk hidup, mahasiswa akan melakukan adaptasi. Adaptasi ini terjadi pada mahasiswa tingkat awal dan juga tingkat akhir. Pada tingkat awal terjadi transisi dari seorang siswa sekolah menengah atas menjadi seorang mahasiswa, dan untuk mahasiswa tingkat akhir ini adanya adaptasi dalam proses mengerjakan tugas akhir atau tugas skripsi. Dari masing-masing proses adaptasi tersebut dan tantangan yang mereka hadapi dapat menimbulkan stres. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran tingkat stres pada mahasiswa FK Unisba tingkat 1 selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan bagaimana gambaran tingkat stres pada mahasiswa FK Unisba tingkat 3 selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah, apakah terdapat perbedaan gambaran tingkat stres pada mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 3? Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, mengetahui gambaran tingkat stres pada mahasiswa FK Unisba tingkat 1 dan tingkat 3 selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui perbedaan tingkat stres antara mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 3. Untuk metodenya, subjek penelitiannya adalah mahasiswa FK Unisba tingkat 1 dan tingkat 3 tahun akademik 2020-2021, sedangkan sampel penelitiannya adalah mahasiswa FK Unisba tingkat 1 dan tingkat 3 yang memenuhi kriteria inklusi. Dengan kriteria inklusi sebagai berikut, yaitu mahasiswa aktif FK Unisba tingkat 1 dan tingkat 3, dan juga mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner. Untuk kriteria eksklusinya adalah mahasiswa yang sakit sehingga tidak dapat melakukan pengisian kuesioner. Untuk teknik pengambilannya, di sini menggunakan simple random sampling, kemudian besar sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus analitik kategorik tidak berpasangan. Untuk variabel penelitiannya, ada variabel bebas dan variabel terikat yang akan dianalisis menggunakan uji chi-square. Untuk definisi operasionalnya, ada level pendidikan mahasiswa yang diukur menggunakan kuesioner, kemudian ada tingkat stres yang diukur menggunakan kuesioner PSS 10 dengan hasil tingkat stres rendah 0-13 poin, sedang 14-26 poin, dan tinggi 27-40 poin. Untuk hasil penelitiannya, data responden didapatkan dari tingkat 1 dan tingkat 3 masing-masing berjumlah 82 mahasiswa, kemudian paling banyak berjenis kelamin perempuan baik tingkat 1 dan juga tingkat 3, dan rentan usia yang paling banyak adalah 18-21 tahun, yaitu sebanyak 119 mahasiswa atau 72,6%. Kemudian di sini terdapat distribusi dan perbedaan tingkat stres. Didapatkan dari tingkat 1 dan tingkat 3 bahwa jumlah mahasiswa yang mengalami tingkat stres rendah adalah 18 mahasiswa, sedangkan yang tingkat stres sedang adalah 103 mahasiswa dan tingkat stres tinggi adalah 43 mahasiswa. Jika kita lihat, baik tingkat 1 dan tingkat 3 paling banyak mengalami tingkat stres sedang, tetapi tingkat stres tinggi lebih banyak dialami pada mahasiswa tingkat 3. Kemudian dari tingkat stres dan juga tingkat pendidikan dilakukan uji chi-square dan didapatkan hasil P dengan nilai 0,042 atau kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara tingkat stres dan juga tingkat pendidikan. Untuk pembahasan, jadi mahasiswa tingkat 3 ini lebih banyak mengalami tingkat stres yang tinggi. Dan dari hasil ini menunjukkan bahwa tingkat stres sesuai dengan tingkat akademik. Menurut penelitian Reamital dan Aronje yang menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran mengalami stres selama pandemi juga sesuai dengan penelitian Hamzah yang menemukan bahwa mahasiswa merasa stres karena mereka harus belajar di lingkungan yang kurang kondusif, juga kurangnya sosialisasi. Selain itu, baik dosen ataupun mahasiswa harus melakukan adaptasi dengan penggunaan teknologi yang baru. Keadaan stres ini dapat menyebabkan perubahan sistem fisiologis yang disebut sebagai respons stres. Saat stres, tubuh akan mensekresi kortisol, epinefrin, dan juga adrenalin. Hati juga akan memproduksi lebih banyak glukosa. Kemudian, di sini akan bermanifestasi sebagai rasa mual dan sakit ulu hati. Kemudian, manifestasi
komplikasi lainnya ada nervousness, fatigue, dan juga kecemasan. Pada penelitian Hamzah menyatakan secara signifikan bahwa rentan usia 18-21 tahun ini prevalensinya lebih tinggi terkena stres. Pada penelitian ini, mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 3 paling banyak berusia 18-21 tahun. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, mahasiswa tingkat 1 lebih banyak mengalami tingkat stres sedang, gambaran stres mahasiswa tingkat 3 juga lebih banyak mengalami tingkat stres sedang, dan terdapat perbedaan pada mahasiswa tingkat 1 dan juga tingkat 3, di mana tingkat stres tinggi ini lebih banyak dialami oleh mahasiswa tingkat 3 dibanding dengan mahasiswa tingkat 1. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.